Kalau teman-teman biasanya membersihkan udang dengan membelah bagian punggungnya, ini aku punya cara lain untuk membersihkan kotoran udang tapi nggak usah kita belah punggungnya. Caranya gampang banget, teman-teman bisa menggunakan tusuk sate yang sudah tidak terpakai. Membersihkan dengan cara seperti itu lebih simpel dan kotorannya jadi ketarik semua. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata garam itu nggak hanya berfungsi untuk masakan aja loh. Menambahkan sedikit garam pada saat kita mencuci sayuran, itu ternyata membuat kotoran yang menempel pada sayuran itu pada lepas dan sayuran yang kita cuci itu jauh lebih bersih. Jujur aku juga baru tahu kalau ternyata masak air dengan cara seperti ini tuh bisa cepat mendidih loh. Ternyata dengan tutup panci yang terbalik kemudian diisi air itu bisa membuat air cepat mendidih. Teman-teman cobain deh di rumah. Saya tim yang akan tetap melakukan cara ini walaupun sebenarnya aku sudah bisa pakai sumpit. Ini aku menggunakan satu tisu ya teman-teman untuk dililitkan di bagian pegangan sumpitnya. Menurut aku menggunakan cara seperti ini tuh kayak lebih enak gitu ketika kita pas mau makan. Kalau teman-teman gimana? Pada bisa nggak pakai sumpit? Sebel banget ya kalau kita itu pas lagi gulung kabel setrikaan itu nggak rapi-rapi. Aku punya tips loh untuk teman-teman. Dengan botol bekas yang udah nggak terpakai ini bisa membuat kabel setrikaan kita jadi jauh lebih rapi. Caranya gampang banget ya teman-teman. Siapkan satu botol bekas yang udah nggak terpakai. Kemudian untuk bagian potongnya teman-teman ikutin yang ada di video itu ya. Kemudian kalau udah jadi teman-teman tinggal dirapikan saja kabelnya. Kemudian dikunci deh dengan botol yang tadi. Nah lebih rapi kan kalau seperti itu. Teman-teman jangan lupa ya coba tipsnya di rumah. Wadah bumbu di rumah sering banget berantakan. Teman-teman bisa coba tips ini ya. Aku menggunakan kardus bekas yang udah nggak terpakai. Tadinya pengen aku buang tapi ternyata bisa loh kita manfaatin. Untuk detail pemotongan kardus dan ukurannya teman-teman bisa lihat di video ya. Pokoknya menyesuaikan saja dengan wadah tempat bumbu kalian. Nah kalau udah jadi tinggal dipasang aja seperti itu ya. Jadi kayak memisahkan antara bumbu yang satu dengan yang lainnya. Jadi kelihatan jauh lebih rapi kan. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata manfaat hanger itu banyak banget loh. Ini tuh aku mau bikin sesuatu yang bermanfaat untuk di dapur tapi menggunakan hanger. Aku siapkan 2 hanger kemudian kabel tis. Kabel tis di sini itu fungsinya untuk mengikat ya teman-teman. Detail pembuatannya pokoknya ikutin cara yang ada di video. Karena ini mudah kok, teman-teman juga pasti bisa mengikuti di rumah. Ini udah hampir jadi, sisi kanan kirinya udah aku tekuk. Karena ini nanti di setiap detailnya itu ada fungsinya masing-masing. Kalau teman-teman gimana? Suka nggak sih manfaatin barang-barang di rumah itu untuk kayak bikin sesuatu gitu? Karena ternyata barang-barang di rumah itu banyak banget fungsinya loh. Kalau kita tahu kan hanger itu hanya untuk jemur baju kan, tapi ternyata nggak hanya itu loh. Dan akhirnya ini udah jadi apa yang aku bikin tadi. Nah ini yang aku maksud di dapur ternyata bisa loh untuk dimanfaatin. Ini bisa untuk naruh pisau, naruh elap, naruh saringan dan lain-lain. Sebenarnya ini kalau mau lebih estetik bisa dicat, tapi aku udah cukup seperti ini aja. Gak terasa ternyata aku udah pindah ke topik selanjutnya. Di sini aku punya gunting yang udah tumpul. Kalau teman-teman di rumah biasanya kalau gunting tumpul itu diapain? Ini aku punya tips untuk yang belum tahu. Kalau ternyata pasta gigi yang ada di rumah itu bisa kita manfaatin loh untuk mengasah gunting yang tumpul jadi jauh lebih tajam. Untuk caranya teman-teman bisa ikutin seperti yang ada di video itu ya. Pokoknya tanpa kita tahu barang-barang yang ada di rumah itu punya manfaat yang lain. Gimana teman-teman, kira-kira tertarik nggak untuk mencoba di rumah? Siapa tahu tips yang aku bagi ini bisa bermanfaat untuk kalian.